Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di video ini Ibu akan membahas tentang akuntansi perusahaan dagang. Tepatnya di transaksi akuntansi perusahaan dagang. Cara menjurnal pada setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dagang. Kita langsung masuk saja pada persoalannya. Kami sebelumnya Ibu sudah menjelaskan di kelas kemarin ya. Kita langsung aja. Contoh jurnal yang pertama yaitu tentang jurnal penjualan. Tanggal 5 Januari dijual secara tunai kepada toko pos barang dagang senilai 800.000. Kemudian di tanggal 9 dijual lagi secara kredit kepada toko senilai 1.200.000 dengan syarat 3/10 N per 30. Bagaimanakah jurnalnya? Yang pertama kita analisis dulu transaksinya. Kita lihat di tanggal 5 Januari ini dijual secara tunai. Ada kata-kata dijual secara tunai itu. Berarti seperti yang udah Ibu jelaskan di kelas kemarin, kalau secara tunai ingat kas pada penjualan. Bisa 800.000. Oleh karena itu jurnalnya adalah kita ketik dulu tanggalnya 5 Januari. Ya. 5 Januari. Terus penjualan kas ya. Oke. Kemudian kita lihat transaksi kemudian kita lihat transaksi pada tanggal 9 dijual secara kredit. Nah, di sini ada kata-kata kredit dengan syarat kalau ada kata-kata kredit terus itu pasti ada syaratnya. Itu ya. Kalaupun tidak ada kata-kata dijual secara kredit itu pasti ada clue-nya itu pasti ada syarat. Jadi kalau nggak secara kredit pasti ada syarat. Itu ya. Senilai 1.200.000. Karena di sini ada syarat, jadi penjualannya sekarang secara kredit pada tanggal 9 Januari. Nah, kalau secara kredit sama aja ya anak, hanya saja kasnya diganti dengan piutang besar pada secara ya jadi kalau secara tunai itu kas pada penjualan, sedangkan kalau secara kredit dihitung dagang pada penjualan. Selanjutnya kita analisis transaksi yang kedua, itu ternyata
Di tanggal 11 Januari itu diterima kembali dari toko Lili barang yang dijual pada tanggal 9 Januari sebesar 100. Tapi ada retur penjualan karena tidak semua barang yang kita jual atau yang kita beli itu 100% sempurna. Tapi ada catatan. Kita lihat transaksi tanggal 9. Nah, transaksi tanggal 9 ini adalah penjualan secara kredit. Kalau secara kredit itu pasti ada retur retur ya. Nah, bagaimana jurnalnya? Nah, tadi kita sudah analisis transaksinya bahwa di tanggal 11 Januari diterima kembali ada retur penjualan barang yang dijual pada tanggal 9 Januari senilai 100. Tanggal 11 Januari jurnalnya adalah retur penjualan dan besar tadi berapa returnya 100.000 kan. Nah, sebesar pada piutang secara kredit seperti pada besar 100.000 ya anak-anak ya. Untuk transaksi tanggal 11. Kita masuk ke contoh soal transaksi berikutnya. Di tanggal 19 Januari diterima dari toko Lili pelunasan barang. Pelunasan barang dagang. Pelunasan barang dagang di tanggal 9 Januari. Berarti ada kita lihat dulu di sini. Ini ada pelunasan barang dagang kan? Tanggal 9 Januari. 9 Januari ini ya. Nah, kita lihat syaratnya adalah 3/10 N/30. Jadi, potongannya 3%, tidak melebihi dari 10 hari dalam waktu itu. Ini tanggal 9, berarti 10 hari setelah tanggal 9, terakhir ada adalah tanggal 19. Nah, kalau misalnya tanggal 20 Januari gimana, Bu? Berarti tidak ada potongan penjualan. Gitu ya. Nah, bagaimanakah jurnalnya? Oke, kita tadi sudah menganalisis transaksinya bahwa di tanggal 19 Januari ada pelunasan barang. Berarti pelunasan barang ini terdapat potongan penjualan karena syarat tadi itu belum habis, belum masih masuk dalam jangka waktu di diskon di potongan penjualan. Itu jurnalnya. Nah, kita tulis dulu, jangan lupa tanggalnya 19 Januari. Ingat kan? Jurnalnya adalah kas besar. Kita tulis dulu nama-nama akun yang diperlukan, nanti kita hitung. Kas, kemudian penjualan pada dagang. Ingat, piutang dagang. Nah, kita hitung dulu potongan penjualannya berapa. Jadi, potongan penjualannya adalah sebesar 33.000. Bu dapat dari mana, Bu? 33.000. Ini anak-anak, kita lihat di tanggal 9 itu dijual secara kredit 1.200.000. Oke. Di tanggal 9 ada penjualan senilai 1.200.000. 1.200.000. Kemudian kita lihat
ada retur tidak? Oh, ternyata ada retur penjualan di tanggal 9 sebesar 100.000. Berarti ini 1.200.000 penjualan yang tadi itu dikurangin returnya sebesar 100.000. Maka tinggal 1.100.000. Berarti di sini 1.100.000 kan 3%. 3% itu apa? 3% adalah diskonnya. Ini hasilnya 33. Itu kalau ada retur penjualan. Kalau tidak ada retur penjualan, berarti 1.200.000 dikalikan 3%. Itu ya anak-anak ya. Sehingga piutang dagangnya tersisa 1.100.000. Ya kan? Kan kita beli barang 1 juta, dijual barang 1.200.000, ternyata dikembalikan lagi 100.000, berarti piutang dagangnya tinggal 1.100.000. Tuh, jadi di sini kasnya berapa? Kasnya kita tinggal kurangin aja, 1.100.000 dikurangin 33.000 adalah 1.067.000. Ini anak-anak ya, lihat potongan penjualannya. Benar ya? Selanjutnya transaksi yang keempat, di tanggal 21 Januari dibayar beban angkut penjualan untuk barang di tanggal 9. Besar 65.000. Bagaimanakah jurnalnya? Mudah sekali ya anak-anak. Tadi kita sudah analisis transaksinya bahwa di tanggal 21 Januari terdapat beban angkut, membayar beban angkut penjualan sebesar 60.000. Adalah penjualan sebesar 65.000 pada kas. Kenapa pada kas? Karena beban angkut penjualan itu sudah pasti dibayar secara tunai, bukan kredit. Oke, selanjutnya transaksi selanjutnya yaitu tanggal 1 September dibeli barang dagang sebesar 1 juta dari toko Pluto dengan syarat. Nah, kalau tadi di transaksi yang penjualan itu ada kata-kata penjualan secara kredit, sedangkan di pembelian hanya ada kata-kata dengan syarat. Berarti ini pembeliannya secara kredit. Nah, itu ada syaratnya. Syarat pembelian. Oke, kita udah analisis transaksinya di tanggal 1 September ada pembelian secara kredit, syaratnya 2/10 N/30 sebesar 1 juta. Jurnal pada tanggal 1 September yaitu adalah pembelian sebesar 1 juta utang dagang sebesar 1 juta. Nah, gini anak-anak ya. Bagaimana kalau secara tunai, secara kas, secara tunai, ya berarti pembelian sebesar 1 juta pada kas. Utang dagang ini diganti. Ingat anak-anak,
Kalau penjualan itu namanya piutang dagang, kalau pembelian itu namanya utang dagang. Ingat, jangan sampai kebalik. Oke, kita masuk ke contoh transaksi selanjutnya, yaitu di tanggal 3 September dikirimkan kembali kepada toko Pluto senilai 400.000. Jadi ada retur pembelian. Kita udah analisis transaksinya bahwa di tanggal 3 September itu terdapat retur. Bagaimana ke jurnalnya? Kita tulis dulu atau dulu 3 September tanggalnya. Yang pertama ada utang dagang. Nah, kemudian ada retur pembelian dan pengurangan harga. Nah, retur pembelian dan pengurangan harga ini satu ya, bukan ini kredit. Bukan pengurangan harga itu bukan di kredit. Jatuhnya berapa? Sebesar 400.000. Retur pembeliannya sebesar benar ya, dikirimkan kembali itu retur. Utang dagang sebesar 400.000, retur pada retur penjual, pada retur utang dagang dikirimkan kembali. Berarti jurnalnya adalah utang dagang 400.000 pada retur pembelian dan pengurangan harga sebesar 400.000. Kita masuk di contoh transaksi selanjutnya. Ternyata di tanggal 10 September itu dibayar barang dagang kepada toko Pluto pada tanggal 1 September 2021. Kita lihat transaksi yang pertama. Tanggal 1 September, syaratnya 2/10 M/30. Ini dilunasi tanggal berapa? Tanggal 10. Berarti masih masuk dalam jangka waktu di syarat 2/10 itu ya anak-anak ya. Karena terakhir pembayarannya adalah tanggal 11 September. Oke, jumlahnya adalah, tulis dulu tanggalnya, 10 September pada dan pengurangan harga. Oke, kita lihat. Tanggal 1 September. 1 September itu membeli barang dagang sebesar 1 juta. Kita lihat di transaksi berikutnya ternyata dikirimkan kembali 400.000 ada retur. Ingat, kalau ada retur pembelian, kalau ada retur maka nanti untuk potongan pembeliannya itu dikurangi. Jadi 1 juta ini dikurangin 400.000 tinggal 600.000. Jadi potongan pembeliannya adalah sebesar 12.000. Bagaimana Bu cara menghitungnya? Tadi 1 juta dikurangi 400 berarti 600.000. Syaratnya 2%. 12. Nah, dagangnya berarti bisa 600.000. Sehingga kasnya adalah sebesar 588.000.
itu ya anak-anak ya. Kemudian kita masuk di transaksi berikutnya. Ternyata di tanggal 12 September itu terdapat pembelian sebesar 70. Jurnalnya mudah sekali. Ini sama saja dengan jurnal beban angkut penjualan. Bedanya hanya penjualan diganti ya tanggal 12 September. Dibayar beban angkut penjualan pembelian jadi 70.000. Pas. Karena pasti secara tunai tidak mungkin beban angkut itu. Itu kan contohnya analisis transaksinya. Mudah sekali ya anak-anak. Jika kalian kurang paham, masih belum paham, silakan video ini bisa diulang-ulang terus sampai kalian paham. Dan jangan lupa untuk tetap latihan soal biar kalian mudah memahami bagaimana cara menganalisis transaksi terhadap perusahaan dagang dan jurnalnya. Itu ya anak-anak. Terima kasih. Mohon maaf jika video ini berdurasi agak panjang. Semoga ilmu yang Ibu